Halo, selamat pagi sahabat Puan. Jumpa lagi dengan saya pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat Puan pagi hari ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat Puan. Nah, pagi hari ini sahabat Puan lihat cuaca di wilayah Jakarta, kisaran Jakarta ini masih mendung ya. Belakangan ini hampir setiap hari pagi dan menjelang malam itu pasti hujan deras sekali. Tapi kiranya walaupun cuaca kurang mendukung, banjir ada di mana-mana, saya harapkan sahabat Puan tetap memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kali ini sahabat Puan, saya mau share video masak bikin ayam opor. Nah, sahabat Puan, mari sini saksikan bahan yang sudah saya siapkan. Nah, sahabat Puan, di sini saya sudah menyiapkan bahan inti, yaitu 6 potong paha ayam. Ini setara dengan 1,5 ayam ya. Terus di sini saya juga punya sedikit nih separuhnya dari dada ayam, file dada ayam. Nanti saya mau potong-potong, saya campurkan saja. Ini ayam sudah dipotong-potong, sudah dicuci bersih. Nah, untuk selanjutnya ini bumbu-bumbu yang saya siapkan untuk hampir untuk 1,5 ekor ayam ya. Saya pakai kurang lebih 8 butir bawang merah, kemudian saya pakai 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, juga ada jahe kurang lebih 5 cm atau sejempol kita ya jahenya. Terus saya pakai lengkuas, saya pakai 1 batang serai, saya pakai daun salam, juga daun jeruk. Di sini saya juga pakai santan ya sahabat Puan. Dan bumbu rempahnya saya pakai ketumbar. Ini saya pakai ketumbar bubuk nanti ya. Terus saya pakai bunga pekak, juga pakai buah pala. Buah palanya nanti saya mau pakai sedikit saja ya, paling 1/4 buah palanya, jangan kebanyakan karena akan jadi pahit sahabat Puan. Juga nanti saya tambahkan lada ya. Saya pakai sedikit minyak nanti untuk menumis bumbunya. Nah sahabat Puan, sekarang saya mau siapkan bumbunya. Ini untuk bawang merah, bawang putih saya mau blender sama jahenya. Ini jahe sudah dikupas, sudah cuci bersih. Ini jahenya saya potong besar saja. Kemiri, sahabat Puan, kalau untuk blender kemiri harus dibelah ya, karena kalau nggak dibelah biasanya dia nggak akan hancur, karena dia bulat, dia akan muter-muter aja gitu kelontangan di mesin blender. Jadi harus dibelah ya. Ini kemirinya sahabat Puan, saya masukkan ke blender. Kemudian ini bawang putihnya saya juga potong jadi 3 saja begini, potong besar. Bawang putih juga kadang-kadang kalau blendernya kosong dia juga nggak mau halus sahabat Puan, sama muter-muter aja itu di blender. Ini bawang merahnya saya juga iris kasar. Semoga kualitas video saya tetap bagus ya sahabat Puan. Ini kok mendung banget sepertinya mau hujan lebat. Buat para sahabat Puan yang ada di wilayah Jakarta Selatan, Rawajati, Kampung Melayu,
yang sabar menghadapi musibah. Biasanya keluarga yang ada di sana rentan untuk kena rawan banjir ya. Ini sahabat puan, saya mau blender dulu. Saya pakai sedikit air saja ya nanti sahabat puan. Ya sahabat puan, ini bumbunya sudah siap, saya blender. Saya mau siapkan serehnya, tadi 1 batang saya mau potong 2, kemudian saya mau keprek. Begitu juga lengkuasnya, saya mau potong kira-kira 1 jempol jari saya ya, lengkuasnya. Mau ambil sedikit saja, kira-kira seperempat buah. Nah sahabat puan, ini sudah saya siapkan, saya tinggal potong ini ayamnya yang bagian filet. Sekalian aja ini karena ada di kulkas saya, jadi sekalian pertambahan. Saya potong-potong semuanya, kemudian sudah siap, saya mau sisihkan. Saya siapkan kompornya dulu ya sahabat puan. Nah sahabat puan, ini sudah siap bumbunya, sudah siap semuanya. Sekarang saya mau mulai proses memasaknya ya. Ini api sudah saya nyalakan. Saya mau masukin sedikit saja minyak ya, kurang lebih 3 sendok makan saja, jangan kebanyakan ya sahabat puan, cuma sekedar untuk numis bumbunya. Minyaknya sudah mulai panas, saya mau masukin bumbu blendernya. Ini kebetulan kalau sahabat puan lihat nih, saya blendernya sepertinya kebanyakan air, tapi tidak apa-apa sahabat puan ya. Kita tumis saja sampai bumbunya benar-benar matang dan airnya menyusut. Udah gitu aja ya, nggak bisa dibenerin kalau udah kebanyakan air, tapi nggak apa-apa. Nih sahabat puan, seperti yang saya bilang tadi nih, ada aja kan kemiri yang masih bulat tuh, 1,5 ya, setengah butir tadi saya belah. Jadi gitu, ini dibelah aja masih ada yang nggak halus ya sahabat puan. Gimana nggak dibelah coba. Kemudian saya mau masukin lengkuasnya. Lengkuasnya saya masukin duluan supaya harum. Ini karena saya nggak dikeprek, jadi saya potong aja lengkuasnya. Ini ya sahabat puan. Kemudian saya juga mau masukin serehnya. Saya masukin daun salam. Ini daun salamnya. Kemudian daun jeruk. Daun jeruk juga. Daun salam. Ini saya masukin semua. Kemudian saya juga mau masukin ketumbar. Ketumbarnya karena ini ketumbar bubuk, kira-kira saya mau masukin 1 sendok teh. 1 sendok teh saja ya sahabat puan. Ikut ditumis sampai matang, sampai harum. Ini saya bikin ayam opor yang bumbu putih ya. Kan ada juga tuh ayam opor yang bumbu kuning sahabat puan, tapi kali ini saya mau bikin yang bumbu putih aja, jadi tanpa kunyit. Kalau sahabat puan mau bikin
bumbu opor yang bumbu kuning. Ya nggak apa-apa, silakan tinggal ditambahkan kunyitnya. Ini sudah mulai mengering ya, tapi dia kosong. Saya mau sambil masukin ayamnya satu per satu. Terus sambil kita aduk supaya jangan kena bumbu gosong ya sahabat tuan. Aroma bumbunya tuh wangi banget. Saya masukin juga ini palanya sama bunga pekak. Bunga pekak itu tempat lain namanya apa ya, bunga lawang kali ya. Bunga lawang sama bunga pekak itu sama aja setahu saya sahabat tuan ya. Kalau saya biasa nyebutnya biasanya bunga pekak. Sahabat tuan, ada yang suka pakai jinten, silahkan. Di resep-resep tertentu biasanya ada yang menggunakan jinten. Kemudian saya masukin kuahnya ya sahabat tuan. Ini kuahnya saya masukin sampai ayamnya terendam. Untuk santannya saya kan pakai santan instan ya sahabat tuan. Kali ini saya masak pakai santan instan. Saya mau masukinnya nanti kalau airnya sudah mendidih. Ya dimasukin sekarang juga nggak apa-apa sahabat tuan, tapi saya milih masukinnya nanti saja. Saya tunggu sampai kuahnya mendidih. Ya sahabat tuan, ini ayamnya kuahnya sudah mendidih luar biasa. Saya mau tambahkan garamnya. Di sini saya punya garam. Saya mau tambahkan garamnya. Saya mau kasih setara dengan 1 sendok makan ya sahabat tuan. Kemudian saya mau masukin ini kaldu jamur, kira-kira saya taruh 1 sendok teh. Juga di sini ada ladanya. Lada juga saya mau masukin 1 sendok teh, tapi saya peres ya, nggak muncul maksudnya, peres. Takutnya kepedesan ya sahabat tuan. Saya aduk dulu, meratakan semua bumbunya. Kemudian ini judulnya udah setengah matang nih, baru saya mau masukin santan karanya. Ini kalau santan instan yang ukuran kecil ini berapa, 65 ml, saya pakai 2 saja ya sahabat tuan. 2 juga sudah kental. Ini 1 saya masukin dulu, satunya saya masukinnya nanti aja kalau pas sudah mau diangkat. Karena apa? Ini pasti pecah santan, karena masih mau saya godok lagi sampai benar-benar matang. Jadi saya mau diemin dulu nih sahabat tuan, dimasak lagi. Nanti kalau udah mau angkat baru saya masukin santan yang kedua. Saya mau tes rasa dulu apakah sudah ada rasanya, apa sudah pas rasa garamnya. Kurang sedikit.
sedikit saja garamnya. Nah, bagi sahabat puan yang suka pakai gula untuk pemanis, biasanya kan kalau santannya pakai santan kelapa segar ya, kelapa butir itu yang kita peres sendiri, itu kuahnya pasti santannya jadi manis. Tapi kalau yang pakai santan instan seperti saya, biasanya tuh nggak ada rasa gulanya, nggak ada manis-manisnya. Jadi kalau sahabat puan sesuai selera saja. Kalau yang mau pakai gula, silakan tambahkan gula 1 sendok gula pasir. Tapi untuk resep saya kali ini saya nggak pakai gula, karena memang saya nggak suka pakai gula ya. Itu tergantung selera sahabat puan saja. Kalau yang mau pakai gula biar kuahnya ada manis-manisnya, silahkan. Ini ladanya tadi sudah saya coba, juga sudah berasa, rempah-rempahnya berasa ya. Terus saya tinggal nunggu benar-benar masak ini udah mau masak sebenarnya. Jadi saya tunggu agak menyusut sedikit airnya, tanda dia benar-benar masak. Kemudian saya mau masukin santan yang kedua ya sahabat puan. Setelah memastikan ayamnya sudah matang, saya siap mau angkat. Saya mau masukin santan yang kedua. Kenapa baru saya masukin? Tadi saya sudah kasih penjelasan ya, supaya santannya tidak pecah ya. Ini saya mau masukin santan yang kedua. Rasanya sudah pas tadi ya, supaya lebih gurih saja sahabat puan. Saya aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah. Begitu sudah ada tanda-tanda dia mau mendidih kembali, bisa kita matikan apinya. Saya usahakan untuk selalu membagikan video-video yang resepnya mudah, siapa saja bisa ikutin, terutama untuk para ibu muda dan kaum remaja putri yang baru belajar masak. Ini sahabat puan, masakan saya sudah siap. Sekarang siap untuk dihidangkan di tengah hidangan keluarga saya. Nah, terima kasih sahabat puan yang sudah berkenan menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like-nya, jangan lupa subscribe-nya ya, juga jangan lupa memberikan komen di bawah video saya. Saya tunggu juga support teman-teman, mungkin ada ide, ada usulan untuk saya membagikan atau masak resep apa gitu untuk selanjutnya. Terima kasih sahabat puan, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.